Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan mengenai hasil penelitian saya berjudul Persepsi Pemanfaatan Kecerdasan Buatan atau AI di Lingkungan Pendidikan, Analisis pada Transformasi Pembelajaran Siswa. Saya melakukan penelitian pada siswa SMA N7 Bekasi. Saya adalah Martina Salati Putri. Sebelum memulai, baiknya saya menjelaskan artificial intelligence. Saya mengambil penjelasan yang diutarakan oleh US Department of Education di tahun 2023 yang mengatakan bahwa AI adalah pemrograman komputer yang mirip manusia. Konsep mirip manusia di sini dinilai berguna untuk menyadarkan bahwa kecerdasan buatan memproses informasi secara berbeda. Kesadaran akan perbedaan ini penting dalam menyusun kebijakan kecerdasan buatan dalam pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang ada. Jadi, konsep artificial intelligence adalah bukan pengganti manusia, tapi pemrograman yang dibuat untuk membantu manusia. Karena cara berpikir AI berbeda dengan manusia. Tantangan AI sendiri dalam dunia pendidikan tentu sangat banyak. Beberapa di antaranya adalah AI berpotensi masalah dalam kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan data, adanya bias dan diskriminasi, serta perubahan dinamika hubungan antara guru dan siswa. Saat ini, karena AI berbasis pada pemrograman data yang menggunakan internet, jadi adanya kekhawatiran terhadap kebocoran data yang diberikan terhadap AI. Juga adanya diskriminasi dan adanya bias informasi. AI tidak bisa membedakan suatu hal itu benar atau tidak karena dia memproses seluruh data yang masuk. Nah, di sinilah bias dan diskriminasi yang ada. Serta AI juga memungkinkan antara adanya perbedaan hubungan antara guru dan siswa. Karena sekarang siswa bisa belajar langsung dari internet, memungkinkan hubungan timbal balik yang terjadi biasanya antara pengajar dan peserta didik itu menjadi berubah. AI dilatih dengan menggunakan data publik. Kemungkinan terpapar pada bias yang sudah ada pada internet sangat besar yang sebelumnya saya jelaskan di awal. Ya, data-data yang ada di internet belum tentu semuanya benar. Dan ini semua diolah oleh AI. Disinilah yang membuat AI itu menjadi bias. Algoritma AI juga berpotensi secara tidak sengaja mempelajari bias secara mandiri. Dengan adanya tingkat ketidakpastian yang signifikan dalam perilaku algoritma AI. Karena AI bergerak berdasarkan algoritma, makanya kita tidak bisa mempercayai 100% terhadap apa yang diutarakan oleh AI. Fokus penelitian ini pada persepsi siswa SMA 7 Bekasi terhadap pemanfaatan AI dalam pendidikan, khususnya dalam kehidupan sehari-hari dan proses belajar. Diharapkan hasilnya dapat menilai optimalisasi penggunaan AI di lingkungan pendidikan dengan mempertimbangkan etika, regulasi, dan nilai moral. Sinergi AI dan integritas akademik diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesiapan siswa menghadapi tantangan era digital. Metode penelitian ini menggunakan studi deskriptif kualitatif yang menggunakan metode wawancara dengan 4 orang narasumber dari SMA 7 Bekasi, yaitu Keisha, Amanda, Fikri, dan Fania. Keempat siswa ini adalah siswa kelas 11 dari SMA 7 Bekasi. Pembahasan. Untuk membahas mengenai persepsi AI dilihat dari 3 yang mempengaruhi persepsi manusia menurut Subur tahun 2009, yaitu dari latar belakang budayanya bagaimana latar belakang budaya dari individu dan bagaimana pengalaman individu dalam mengkonsumsi sesuatu dan sikap dan kepercayaan umum yang dimiliki oleh individu. Untuk selanjutnya, latar belakang budaya di sini terlihat jelas ya, dari latar belakang budaya dilihat dari bagaimana siswa cenderung lebih melek teknologi daripada guru. Ada beberapa guru muda yang lebih terbuka terhadap AI, sementara generasi tua cenderung skeptis karena kurang familiar. Ini sejalan dengan teori persepsi Mulyana yang mengatakan bahwa latar belakang mempengaruhi cara individu mengolah informasi. Jadi guru-guru yang muda lebih cenderung mengajak siswa untuk menggunakan AI dalam
proses pembelajaran. Sedangkan guru-guru yang tua kurang familiar dengan teknologi itu sendiri. Jadi memang tidak bisa mengajak siswa untuk menggunakan AI. Selanjutnya dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi sangat mempengaruhi pemanfaatan AI. Seperti contoh Keisha dan Amanda menggunakan AI itu untuk kreativitas dan efisiensi. Karena berdasarkan pengalaman mereka, mereka sangat terbantu dengan adanya AI. AI mempermudah kerja mereka, termasuk tugas-tugas sekolah yang memudahkan mereka dalam mengerjakan tugas sekolah. Sedangkan Fikri dan Fania lebih berhati-hati karena menghargai originalitas dan khawatir akan akurasi AI. Karena pengalaman Fania sebenarnya pernah mengerjakan tugas menggunakan pure AI dan dia mendapatkan nilai yang tidak bagus, akhirnya dia sedikit skeptis terhadap AI dan mengatakan bahwa hampir seluruh AI itu tidak bagus gitu karena akurasinya kurang. Menunjuk peran pengalaman dalam membentuk persepsi teknologi. Sikap dan kepercayaan umum. Sikap siswa itu beragam, beberapa khawatir akan mengurangi inovasi dan usaha belajar, mencerminkan kekhawatiran dan etika dan integritas. Jadi beberapa siswa beranggapan bahwa penggunaan AI yang berlebihan ada kekhawatiran akan mengurangi kemampuan dan kreativitas individu dan manusia karena sudah dibantu oleh AI. Hal inilah yang membuat mereka tuh sangat berhati-hati dalam memanfaatkan AI secara sepenuhnya. Mereka merasa harus ada ruang-ruang, harus ada hal-hal yang dibatasi dalam penggunaan AI. Penggunaan AI dalam pendidikan dan etika akademik. Dalam pendidikan, AI meningkatkan efisiensi, jelas terbukti mereka mengatakan bahwa AI membantu dalam penulisan, membantu dalam desain, dan menyediakan referensi bagi siswa. Jadi siswa terkadang butuh referensi, masukan-masukan apa yang harus ditulis dan bagaimana cara mengeksplor ide mereka menggunakan bantuan AI. Namun, isu etika dan integritas akademis perlu diperhatikan. Jadi, penggunaan AI harus sejalan dengan nilai moral seperti kejujuran dan tanggung jawab agar mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, jadi memang siswa-siswa ini belajar sendiri, mana yang harus mereka gunakan, mana yang tidak. Sekolah tidak memberi batasan bagaimana cara memanfaatkan AI yang baik. Optimasi penggunaan AI. Untuk mengoptimalkan penggunaan AI di pendidikan, sekolah perlu memberikan pelatihan bagi guru dan siswa agar dimanfaatkan secara bijak dan etis. Pelatihan ini mendukung persepsi yang akurat sesuai dengan penelitian ilmiah tentang komunikasi yang efektif. Pemahaman yang baik tentang sikap siswa terhadap AI akan membantu merancang strategi pendidikan yang memaksimalkan manfaat AI. Namun di sisi lain, pelatihan ini memerlukan sumber daya dan waktu serta harus dipastikan bahwa literasi digital yang diajarkan tidak mengurangi nilai-nilai integritas akademik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kemampuan siswa untuk memfilter atau membatasi penggunaan AI itu dipelajari sendiri karena adanya ketakutan dari diri mereka bahwa mereka menjadi kurang kreatif. Tapi sekolah sendiri tidak ada batasan. Ya, bahkan salah satu siswa mengatakan dia pernah memanfaatkan AI secara seluruhnya dan gurunya tidak tahu gitu. Makanya perlu sekali pelatihan bagi guru dan juga murid bagaimana memanfaatkan AI secara maksimal. Cukup diketahui bahwa seperti yang saya dibilang bahwa AI ini sangat membantu siswa dalam pengerjaan tugas gitu. Harapan dan khawatiran siswa terhadap AI, siswa berharap AI meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi usaha belajar. Namun khawatir akan ketergantungan dan dampak negatifnya pada kreativitas. Karena itu, institusi pendidikan perlu menetapkan batasan dan panduan penggunaan AI agar kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa tetap berkembang. AI bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk memudahkan tugas-tugas di lingkungan siswa, di lingkungan pendidikan. Tapi AI juga punya efek negatif yang ada kekhawatiran akan membuat ketergantungan dan mengurangi kreativitas dari siswa. Karenanya sekolah, institusi pendidikan juga pemerintah
harus membuat regulasi yang tepat. Bagaimana sih memanfaatkan AI ini dalam lingkup pendidikan agar tidak kebablasan. Sekian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.